Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar, agar Allah memenangkan agamanya di atas seluruh agama, meskipun orang-orang musyrik membenci hal itu. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ahibbati fillah, bersedih, berbalut duka, bertumpuk lara, kita melihat kondisi saudara-saudara kita di Palestina. Apa daya, kita tak mampu berbuat apa-apa. Tapi ahibati fillah, di awal kajian ini, ana ingin mengetuk hati setiap muslim agar sadar dengan apa yang sebenarnya terjadi. Di mana kita melihat umat Islam dengan jumlah hampir 2 miliar tidak mampu berbuat apa-apa. Sampai ketika umat Islam hendak mengirim bantuan kemanusiaan, kontainer bertumpuk menunggu di jalur Rafah. Gak bisa masuk. Itu perbatasan milik Mesir, tapi gak bisa masuk. Nunggu izin dari Israel. Apa sebenarnya yang terjadi? Kita benar-benar hina. Jumlah yang banyak, seperti buih yang tidak ada bobotnya. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa akan datang satu saat di mana Allah mencabut rasa gentar musuh kalian kepada kalian. Enggak takut mereka melakukan itu. Mereka tidak khawatir. Mereka tidak gentar menghadapi umat Islam. Enggak. Bahkan Allah menimpakan di hati umat Islam yang namanya al-wahn, lemah. Apa wahn itu? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Di hadis yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza tabaya'tum bil 'inah", kalau sistem jual beli kalian adalah 'inah, riba yang terselubung, mereka takut dengan riba. Akhirnya mereka memanipulasi bagaimana melakukan riba, tapi seakan-akan tidak riba. Apalagi kalau sudah riba terang-terangan. Waraditum bizara', dan kalian ridho dengan pertanian kalian. Wa akhadtum adnabal baqar, sibuk dengan peternakan kalian, sibuk dengan dunia kalian. Wa taraktumul jihad, dan kalian meninggalkan jihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Itu 4 perkara. Apa yang akan terjadi? Sallatallahu alaikum dhullan,
Allah akan menimpakan kepada kalian kehinaan. Hina. Tak mampu berbuat apa-apa. Sebagian hanya mampu berteriak-teriak. Sebagian hanya mampu untuk kumpul diskusi bersama. Ya, mereka ingin berbuat. Tapi ingat, Allah akan menimpakan kepada kalian kehinaan. Di mana umat Islam nggak ada harganya. La yanzi'u. Siapa yang menimpakan kehinaan itu Allah Rabbul Alamin. Kita yang minta pertolongan kepada Allah. Allah menimpakan kehinaan kepada kalian. Allah membiarkan kalian. Sampai kapan itu akan terjadi? Hatta tarji'u ila dinikum. Sampai kalian kembali kepada agama kalian. Membersihkan tauhidnya dari kesyirikan. Membalut keimanannya dengan ketaatan. Kembali seutuhnya kepada agama Allah. Baru Allah cabut kehinaan. Kalau enggak, Allah biarin. Supaya kita sadar. Bagaimana kita benar-benar hina. Tolong sadarlah engkau. Nggak perlu nyalahkan siapa-siapa. Yang perlu memperbaiki kesalahan kita. Apakah engkau sudah kembali kepada agama? Oh, alhamdulillah aku sudah kembali. Yang lainnya. Antum tahu, ketika perang Uhud, umat Islam kalah. Rasulullah SAW terluka. Gigi serinya patah. Gelang-gelang baju besi masuk ke pipi Nabi SAW. Terluka kepala Nabi SAW. Terbunuh 70 sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum. Terbunuh Hamzah. Apa penyebabnya? Nggak taat. Sebagian, bukan semuanya. Sebagian nggak taat. 40 orang yang nggak taat. Atau 35 orang. Dampaknya kepada semua. Maka jangan meremehkan kemaksiatan. Jangan meremehkan perbuatan dosa. Allah akan menimpakan kekalahan kepada kalian. Tatkala perang Uhud, sebagian sahabat bertanya, "Anna lana hadha?" Gimana kok bisa seperti ini? Kok bisa kalah? Apa kata Allah? "Qul huwa min indi anfusikum." Katakan itu gara-gara kalian. Gak perlu menunjuk orang lain. Tunjuk diri. Saatnya kita memperbaiki diri. Saatnya kita berusaha memohon pertolongan Allah. Dengan cara apa? Kembali kepada agama kalian. Belajar agama. Amalkan dalam kehidupan ini. Laksanakan seperti yang dilaksanakan oleh para sahabat Nabi bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Semoga Allah menolong saudara-saudara kita di Gaza. Semoga Allah membinasakan musuh-musuh dari kaum Zionis yang membantai umat Islam, dan semoga Allah memberikan petunjuk kepada kita semuanya untuk kembali kepada jalan yang benar ini. Ahibati fillah, kita sampai ke bab 401. Ya. Bab Al-arwahu junudun mujannada. Bab tentang arwah. Arwah itu bahasa Indonesia, diambil dari bahasa Arab. Arwah itu kata jamak untuk ruh. Ruh, roh, biasanya orang ngomong ya. Roh itu jamaknya arwah. Nggak ada arwah gentayangan. Arwah itu kalau mati, ya udah dicabut. Yang gentayangan itu jin. Yang hidup di tengah-tengah manusia. Kita nggak tahu banyak tentang roh, tentang arwah.
Allah Azza wa Jalla menyebutkan di dalam Al-Quran Al-Azim bagaimana orang-orang bertanya, yas'alunaka 'anil arwah, yas'alunaka 'anil ruh. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Katakan kepada mereka, roh itu urusan Tuhanku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan tidaklah diberikan kalian ilmu tentang ruh kecuali sedikit. Kecuali sedikit. Salah satu ilmu tentang ruh yang kita akan baca nih, di mana arwah itu bak tentara-tentara yang dikelompokkan. Kalau kita bicara tentara, itu dikelompokkan. Ada yang bagian pejalan kaki, mungkin ada yang bagian penembak, ada yang bagian pemanah, ada yang bagian ya pelari mungkin ya. Ada macam-macam. Ruh manusia seperti itu. Tapi kalau kita baca hadisnya, Al-Imam Bukhari mengatakan haddatsana Abdullah qala haddatsani Al-Laits an Yahya ibn Sa'id an Amrah an Aisyah radhiyallahu anha qalat sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu al-arwahu junudun mujannadah fama ta'arafa minha ikhtalaf wa ma tanakara minha ikhtalaf. Al-Imam Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepada kami Abdullah, dia berkata telah mengajarkan kepadaku Al-Laits. Dia meriwayatkan dari Yahya bin Sa'id, dari Amrah, dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah berkata, aku mendengar Rasulullah, aku mendengar Nabi alaihi salatu wassalam bersabda. Apa kata Nabi SAW? Arwah itu, al-arwah junudun mujannadah. Ruh itu bak tentara-tentara yang dikelompokkan, yang saling mengenal, maka akan saling cocok. Yang tidak saling mengenal, maka dia akan berselisih. Apa maksudnya? Kalau kita lihat penjelasan ulama ya, berkaitan dengan ruh yang saling mengenal akan cocok, akan klop, akan klik, dan yang saling tidak mengenal, maka dia akan berselisih, nggak nyaman. Ada beberapa penjelasan ulama tentang maknanya. Disebutkan ini menunjukkan isyarat ya, mengisyaratkan tentang kecocokan dalam kebaikan dan keburukan, dalam kesolehan dan dalam kerusakan. Di mana orang yang baik itu akan terdorong untuk mencari orang yang baik pula, untuk kumpul sama orang yang baik pula. Dan orang yang jahat, ya kumpulannya sama orang jahat. Jadi sesuai dengan kondisi roh itu ya. Kenapa fulan kok kumpul sama fulan? Cocok rohnya. Bahkan dikatakan
Orang itu kalau salah kumpul, dia nggak nyaman. Lama-kelamaan dia meninggalkan tempat perkumpulan itu. Ya, kalau kita lihat ada geng motor umpamanya. Ya, ada kecocokan di antara mereka kumpul sama mereka. Nanti kalau nggak sesuai, akan berpisah. Tapi boleh jadi juga, kecocokan itu dibentuk dengan lingkungan. Di mana ada sebagian orang mungkin yang jahat, kemudian dikumpulkan sama orang-orang baik ya. Lama-kelamaan dia jadi baik. Ruhnya berubah. Ini di antara makna hadis yang baru saja kita baca. Pendapat yang kedua, ini bercerita tentang awal penciptaan, di mana disebutkan bahwasanya arwah itu disebutkan sebelum jasad. Jadi ruh manusia itu sudah ada, tinggal nunggu jasadnya. Makanya nanti Allah Azza wa Jal memerintahkan kepada malaikat ketika janin berumur 120 hari. Allah perintahkan kepada malaikat, diutus nih malaikat untuk meniupkan ruh. Ruhnya sudah ada. Dan disebutkan bahwasanya ruh ini sebelum dimasukkan ke jasad, ya dia berkumpul dengan roh-roh yang lainnya. Ini rohnya jasad nanti diambil, ditiupkan. Mereka saling berjumpa. Jadi di alam arwah sana yang cocok dikumpul. Kemudian ketika nanti dimasukkan ke dalam jasad, nanti roh ini bertemu dengan roh yang lain yang ada di jasad yang lainnya. Kalau dia di alam arwah dulu itu memang sudah saling mengenal, maka dia akan dekat. Bahkan disebutkan mungkin ya secara lahirnya berbeda, umurnya beda. Makanya kadang-kadang ada anak umur belasan tahun, tapi kumpulannya sama umur 30 tahunan. Fulan mah kumpulannya orang-orang tua. Ya memang dia cocok gitu. Ini kalau maknanya tadi berkaitan dengan awal penciptaan arwah, di mana mereka sudah saling kumpul, saling mengenal di sana. Yang udah cocok di sana, yang nanti cocok lagi di dunia ketika mereka berkumpul. Kemudian dalam kehidupan, memilih pasangan hidup, memilih jodoh, kita bisa rasakan. Ada seorang laki-laki ngelihat perempuan itu, gimana cocok? Kok nggak kretek hati anaknya? Nggak klik gitu loh. Kayaknya nggak pas. Tapi kadang-kadang nanti lihat gimana? Kok kayaknya cocok. Jadi ada keserasian antara arwah manusia itu sendiri. Makanya kadang-kala nih terjadi pernikahan, kemudian terjadi perceraian karena nggak cocok. Ada aja lah alasannya ini dan itu macam-macam. Kemudian suami istri ini bercerai dengan cara baik-baik. Yang istri menikah dengan laki-laki lain, yang suami menikah dengan wanita lain. Dan Masya Allah, dua-duanya harmonis. Terus kenapa kemarin mereka kok nggak cocok? Ya tadi, boleh jadi berkaitan dengan ruh yang tidak cocok. Makanya kadang-kala jamaah, ada saudara dekat jauh, tapi ada teman jauh seperti saudara. Kita mungkin merasakan seperti itu. Kadang-kala engkau berangkat ke satu kajian, engkau nggak tahu mau duduk di mana. Tapi ketika engkau sampai atau engkau datang di walimatul urs, engkau nggak kenal sama siapa-siapa gitu loh.
Engkau lihat kanan, lihat kiri, mau duduk di soft pertama, soft kedua, soft ketiga, ada banyak pilihan, ada banyak manusia di sana. Tapi kadangkala ruhmu itu mengantarkanmu kepada fulan. Dan nanti ketika ketemu, kok cocok, nggak cocok kok akan pindah. Atau ketika engkau ada urusan bisnis atau apa, ada orang dari awal orang udah ragu sama fulan, udah nggak nyaman. Maka di sini seorang muslim hendaklah senantiasa memperbaiki dirinya untuk menjadi orang soleh, agar ruhnya kumpulnya sama orang soleh juga. Kalau enggak, engkau nggak akan nyaman kumpul sama orang soleh. Ada yang seperti ikan keluar dari air. Maka hendaklah seorang muslim memohon kepada Allah dikasih jiwa yang baik, jiwa yang taat, yang patuh, sehingga kumpulannya sama orang-orang baik pula. Baik. Di hadis Aisyah ini disebutkan ada sebabnya. Aisyah ketika mengatakan arwah itu bak tentara-tentara yang dikumpulkan, yang dikelompokkan ya, yang dibagi-bagi kelompoknya sesuai dengan ya tugas mereka, sesuai dengan keahlian mereka. Disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, beliau mengatakan wa rawainahu mausulan fi musnad Abi Ya'la. Jadi Imam Bukhari menyebutkan secara mu'allaq tentang sebab Aisyah menyampaikan hadis ini. Wa fihi qissah, di dalamnya ada sebuah kisah. Kisah ini dimulai dari Amrah binti Abdurrahman qalat, Amrah binti Abdurrahman ini berkata, kanat imra'atun mazzahatan bi Makkah. Dulu ada seorang wanita yang humoris. Ya, suka bergurau ya, bikin orang ketawa. Adalah orang-orang kayak gitu. Ada seorang wanita, dia di Makkah kayak gitu. Orangnya suka gurau, humor lah, suka humor orang ini. Suka bercanda. Fanazal ala imra'atin mithliha fil Madinah. Ketika dia hijrah, dia datang ke kota Madinah, dia singgahnya di mana? Di tempatnya seorang wanita di kota Madinah yang juga suka bercanda. Kalau peruhnya ini, akhirnya kumpul sama itu. Ketika Aisyah mendengar cerita itu, fabalagha dzalika Aisyah. Apa kata Aisyah? Faqalat sadaqa hubbi. Telah benar yang disampaikan oleh kekasihku, yakni Rasulullah SAW. Apa kata kekasihku? Hadis yang tadi kita baca, al-arwah junudun mujannada. Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, disimpulkan dari hadis tadi yang kita baca, bahwasanya arwah itu bak tentara yang dikelompokkan ya, yang dibagi-bagi, yang dikelompokkan sesuai dengan keahlian mereka, yang saling mengenal, akan cocok, akan selaras. Yang enggak saling mengenal, maka dia akan bertentangan, akan berselisih dan bertikai. Ibnu Jauzi mengatakan, wa yustafadu min hadzal hadis. Diambil faedah dari hadis ini, annal insan idza wajada min nafsihi nufratan mimman lahu fadilah aw salah. Apabila seorang manusia mendapati ketidaknyamanan dia berkumpul sama orang yang mulia, dengan orang yang soleh, dengan orang yang baik, fayanbaghi an yabhath anil muqtadi lidzalika. Maka hendaklah dia mencari tahu apa penyebabnya. Kenapa engkau kok nyaman sama orang soleh? Liyas'a fi izalatihi hatta yatakhallas minal wasfil madhmum. Kemudian ketika dia cari tahu apa penyebabnya,
hendaklah dia berusaha untuk menghilangkan apa yang menyebabkan dia nggak suka sama orang soleh, nggak suka sama orang baik. Lalu dia berusaha untuk menghilangkan hal tersebut. Maka hibati fillah, ini pelajaran penting buat kita. Dan saatnya engkau introspeksi diri. Engkau kumpulannya sama siapa? Sama siapa kau kumpulannya? Coba engkau lihat sekitarmu. Orang-orang yang taat atau orang-orang yang suka berbuat maksiat. Orang-orang jahat atau orang-orang yang senantiasa taat dan patuh kepada Allah SWT. Baik. Kemudian di hadis selanjutnya Al-Imam Bukhari mengatakan حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد عن أمرة بنت عبد الرحمن tadi yang kita bacakan عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. Kemudian Imam Bukhari mengatakan حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان ابن بلال عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. Ini riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arwah yakni ruh itu bak tentara yang direkrut, yang dikelompokkan, yang mereka apabila saling mengenal, maka mereka akan saling menyesuaikan, akan cocok ya. Dan yang saling tidak mengenal, maka mereka akan berselisih dan bertikai. Baik, kita masuk ke bab 402. Apa bab ini? Bab ini babun qaulur rajul atau babu qaulir rajul 'inda ta'ajjub subhanallah. Bab tentang ucapan seseorang ketika mendapatkan sesuatu yang menakjubkan. Ketika mendapati suatu hal yang mengherankan, dia mengucapkan subhanallah. Jadi ucapan ketika melihat sesuatu yang mengherankan itu yang biasa kita dengar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, atau subhanallah. Dua-duanya boleh. Kita akan baca hadisnya. Yang berkaitan dengan subhanallah ini, Al-Imam Bukhari mengatakan haddatsana Yahya bin Salih Al-Misri an Ishaq bin Yahya Al-Kalbi qala haddatsana Az-Zuhri qala akhbarana Abu Salamah ibn Abdurrahman anna Aba Hurairah qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul bainama ra'in fi ghanamihi 'ada adh-dhi'bu fa akhadha minhu shatan fa talabahu ar-ra'i faltafata ilayhi adh-dhi'bu fa qala man laha yawm as-sab' laysa laha ra'in ghairi fa qala an-nas subhanallah fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inni u'minu bidzalika ana wa Abu Bakar wa Umar. Kata Imam Bukhari telah mengajarkan kepada kami Yahya bin Salih Al-Misri. Dia meriwayatkan dari Ishaq bin Yahya Al-Kalbi. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Az-Zuhri. Dia berkata telah mengabarkan kepada kami Abu Salamah ibn Abdurrahman bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Nabi alaihi salatu wassalam bersabda. Apa sabda Nabi alaihi salatu wassalam? Beliau mengatakan, bainama ra'in, ketika seorang pengembala fi ghanami sedang mengembalakan kambing-kambing domba-dombanya, ada alaihi dhi'bu fa akhadha minhu syatan. Tahu-tahu ada seekor serigala yang dia
mengambil satu ekor kambing. Maka dikejar sama pengembala ini. Faltafata ilaihi dhi'b. Mungkin ditarik, diambil sama dia. Tahu-tahu serigala itu menoleh. Gimana sih? Serigala itu menoleh. Faqal. Dan ngomong. Serigala itu berbicara. Bayangin. Apa kata serigala ini? Man laha yaumus sab'i. Laisa laha ra'in ghairi. Siapa yang akan menjaga domba-domba itu pada hari binatang buas, pada hari tatkala penuh dengan kekacauan, di mana manusia meninggalkan hewan-hewan ternak mereka dan tidak ada yang mengembalakan domba-domba itu kecuali aku, kata serigala. Subhanallah syama. Faqala an-nas, subhanallah. Orang-orang takjub syama. Mereka mengatakan subhanallah. Di beberapa riwayat disebutkan dhi'bun yatakallam. Serigala bisa berbicara. Serigala bisa ngomong. Ya orang takjub gitu. Kok bisa serigala ngomong sama manusia? Dan Nabi SAW menjelaskan bahwa itu benar-benar telah terjadi. Nabi tidak pernah ngomong dari nafsunya. Nabi tidak pernah mendongeng. Yang beliau sampaikan adalah wahyu dari Allah Jalla Jalaluh. Maka apa kata beliau? Fa inni uminu bidzalika. Ana wa Abu Bakar wa Umar. Kata Nabi SAW, aku beriman dengan apa yang disampaikan tadi. Dan Abu Bakar serta Umar juga beriman. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim, wa ma huma thamma. Padahal Abu Bakar dan Umar nggak ada di sana. Nggak ada. Ini bicara keimanan. Nabi SAW ingin menyebutkan bagaimana tingkatan keimanan Abu Bakar dan Umar. Tatkala para sahabat menyebutkan subhanallah sebagai tanda mereka keheranan, kok bisa yang namanya serigala berbicara itu gimana? Maka beliau menyebutkan, aku tidak heran, aku beriman. Dan Abu Bakar beriman, Umar beriman. Padahal sekali lagi, Abu Bakar dan Umar nggak ada. Maka di sini disebutkan bagaimana seorang mengucapkan subhanallah ketika mendapati sesuatu yang mengherankan. Ahibati fillah, selain ucapan subhanallah, juga seorang boleh mengucapkan Allahu Akbar. Di antara hadis yang berkaitan dengan ucapan subhanallah ya, hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha qalat istayqadha an-nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailah. Suatu malam Nabi alaihi salatu wasallam terjaga dari tidurnya. Faqala subhanallah. Lalu beliau mengatakan subhanallah yang artinya maha suci Allah.
Madza unzila al-laila minal fitan. Apa fitnah-fitnah yang diturunkan pada malam ini? Beliau mengucapkan subhanallah. Taib, hadis Abu Hurairah di mana Nabi SAW berjumpa dengan Abu Hurairah di salah satu jalan-jalan kota Madinah. Abu Hurairah dalam kondisi junub. Kemudian Abu Hurairah tahu-tahu menghilang. Dia berangkat mandi, lalu kembali menjumpai Nabi SAW. Maka Nabi bertanya kepada Abu Hurairah, Aina kunta ya Abu Hurairah? Kemana engkau wahai Abu Hurairah? Qala kuntu junuban. Aku tadi sedang junub ya Rasulullah. Fakarihtu an ujalisaka wa ana ala ghairi tahara. Aku enggak enak mau duduk sama engkau dalam kondisi aku enggak suci gitu. Faqala subhanallah. Nabi mengatakan subhanallah. Innal muslim la yanjus. Muslim itu enggak najis gitu. Taib. Adapun ucapan Nabi SAW, Allahu Akbar. Ketika Nabi SAW sedang meninggalkan kota Mekah menuju ke Hunain, beliau melewati pohon keramat. Pohon yang diyakini keramat oleh orang-orang jahiliyah, di mana mereka menggantungkan pedangnya, senjatanya, kerisnya, apalah senjata-senjata mereka taruh ditirakatin di pohon tersebut. Itu sahabat-sahabat yang baru masuk Islam, ketika melihat pohon itu, mereka berkata, Ya Rasulullah, ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhatu anwat. Wahai Rasulullah, jadikan buat kami pohon keramat, pohon untuk menggantungkan pedang-pedang mereka, sebagaimana orang-orang musyrikin punya hal itu. Maka Nabi SAW mengatakan, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Inna hasanan. Maka di sini ucapan subhanallah dan Allahu Akbar enggak apa-apa diucapkan untuk melihat atau mendapati kondisi yang menakjubkan atau yang mengherankan. Tapi barakallahu fiik, itu mungkin dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang untuk mengkaji dan mempelajari hadis-hadis yang lainnya dari kitab Al-Adabul Mufrad. Jazakumullah khair. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Ana kembalikan ke teman-teman di studio Raja Pusat ya. Jazakumullah khair. Jazakallahu khairan kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Syafiq bin Riza Basalamah MA Hafizahullah Ta'ala yang telah membimbing kita di sesi kajian Senin malam ini dalam pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Saudaraku seiman dan seakidah, untuk selanjutnya kami undang Anda untuk berpartisipasi dalam sesi tanya jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan Anda melalui pesan WhatsApp di nomor 0819896543 atau melalui line telepon di nomor 021-823-6543. Baiklah, kita akan coba angkat penelpon yang pertama melalui line telepon terlebih dahulu. Kami persilahkan. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Ibu? Halo, dengan hamba Allah dari Purwakarta. Baik, silakan. Afwan Ustadz, keluar dari tema yang dibahas. Ana cuma mau nanya, kalau mengenai ini apa sih batas sholat ba'da atau sholat ini, sholat fajar, apakah itu harus batasnya setelah pada saat iqomah, atau ketika kita kesiangan masih boleh melakukan sholat fajar atau ba'da subuh? Itu yang pertama. Yang kedua, mohon juga konfirmasinya atau penjelasannya mengenai doa sebelum salam. Baik, itu saja Umu. Naam Ustaz. Itu mohon maaf tadi pertanyaan salat sunnah ba'da subuh atau qabla subuh? Ba'da subuh.
ba'da subuh. Naam. Baik. Baik, jazakillahu khairan untuk partisipasinya. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Ustaz. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Ya. Mungkin ini maksud sama penanya tadi ba'da azan subuh, bukan ba'da salat subuh ya. Karena memang nggak ada ba'diyah subuh. Artinya nggak ada salat sunnah setelah salat subuh. Tapi mungkin yang dimaksud sama penanya tadi adalah salat ba'da azan subuh, yaitu qobliyah subuh. Yang Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan raq'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat subuh, yakni 2 rakaat sebelum subuh maksudnya, itu lebih baik dari dunia dan isinya. Apakah waktu pelaksanaannya itu berakhir dengan iqamatus shalah di masjid? Atau masih bisa dilakukan bagi orang yang telat sholat umpamanya? Apalagi mak-mak yang memang nggak sholat di masjid. Maka waktunya adalah sebelum pelaksanaan sholat subuh. Jadi kalau seorang perempuan umpamanya dia bangun telat ya, tapi bukan matahari terbit ya, telat maksudnya dia nggak sempat dengar azan, wala dengar iqamah. Umpamanya kalau subuh sekarang jam 4:15, umpamanya dia bangun jam 5:45. Umpamanya seperti itu. Apakah dia masih bisa sholat qobliyah subuh? Boleh. Jadi selama dia belum sholat subuh, maka dia boleh melaksanakan sholat fajar tadi. Jadi patokannya bukan iqamatus shalah yang di masjid, tapi patokannya pelaksanaan sholat subuh bagi diri dia. Atau boleh jadi dia telat, kemudian waktu subuh mepet. Waktu subuh anggap tinggal 5 menit lagi nih matahari terbit. Maka ketika itu dia sholat subuh, nggak sholat qobliyah. Kapan sholat qobliyahnya? Sholat qobliyahnya dapat diqodho, diganti. Menggantikannya boleh setelah dia sholat subuh atau boleh di waktu duha. Itu sebagai pengganti qodho ya, melaksanakan sholat qodho karena waktunya sudah habis. Tapi dia adalah orang yang biasa melaksanakan, tapi waktu itu dia dalam kondisi capek atau apa, atau telat bangunnya. Jadi seperti itu. Waktunya berakhir tidak dengan iqamatus shalah di masjid, tapi waktunya tetap ada selama engkau belum melaksanakan sholat subuh. Itu pertanyaan yang pertama. Kalau pertanyaan yang kedua berkaitan dengan doa yang dibaca sebelum salam. Nabi SAW menyuruh kita memilih doa-doa yang baik. Jadi setelah engkau menyelesaikan sholawat kepada Nabi SAW, yaudah engkau baca doa apa aja. Usahakan doa-doa yang warid, yang datang dari Nabi SAW, atau yang Allah sebutkan dalam Al-Quran Al-Azim. Adapun doa dengan bahasa Indonesia, apabila engkau mampu dengan doa-doa yang diajarkan dalam bahasa Arab, maka bacalah hal itu. Hindari doa dengan bahasa Indonesia, kecuali dalam kondisi memang terpaksa dan gak ngerti orang itu doa dalam bahasa Arab yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Hadza wallahu a'lam bis-shawab. Nah. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya pertanyaan melalui pesan WhatsApp Ustaz dari hamba Allah di Medan. Ingin bertanya, apakah hukum memajang bingkai kaligrafi Ustaz, atau tulisan ayat kursi, atau bingkai pintu Ka'bah yang bertuliskan Al-Quran di dalam rumah? Mohon penjelasannya Ustaz. Tafadhol Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, ahibati fillah. Yang pertama, tanyakan kepada dirimu, kenapa engkau meletakkan kaligrafi Arab?
kalau tujuannya adalah untuk hiasan, maka Al-Quran diturunkan bukan untuk menjadi hiasan. Al-Quran diturunkan untuk dibaca, difahami, dan diamalkan. Maka kalau engkau mau untuk menulis, niatnya apa? Oh, aku mau nulis ayat kursi, aku beli kaligrafi, ayat kursi aku taruh di ruang tamu, supaya orang yang duduk sana paling enggak dia baca tuh ayat kursi. Tujuannya jelas. Di selain itu ada faktor sebagai hiasan. Tapi engkau sudah punya niat supaya dibaca. Apalagi kalau benar tujuanmu seperti itu, engkau akan beli kaligrafi yang bisa dibaca. Karena ada kaligrafi yang nggak bisa dibaca. Muter-muter dibikin. Sehingga orang mau baca itu. Butuh waktu beberapa menit untuk lihat itu apa ya. Maka tolong kita memahami hal itu. Tujuannya engkau baca supaya orang baca. Di mana taruh qul huwallahu ahad umpamanya. Di ruang makan umpamanya, atau di ruang keluarga, ada qul huwallahu ahad, apalagi kalau tambah artinya. Sehingga tujuannya jelas. Supaya orang itu membaca apa yang engkau taruh di tembok. Tapi kalau ternyata yang engkau letakkan itu nggak bisa dibaca, maka terus apa gunanya? Hanya sekedar hiasan. Maka tadi usahakan bagi yang mau naruh kaligrafi di rumahnya, kaligrafi Arab, tafadhol, tapi tujuannya yang jelas untuk dibaca, untuk difahami. Kemudian usahakan kalau bisa ada artinya lagi ya, akan lebih mengena. Kita lihat kadang-kala jamaah di beberapa tempat di kantor itu ada quote-quote yang memotivasi ya, di tembok. Bisa dibaca, bisa difahami. Senang orang bacanya. Tapi kalau nggak bisa difahami tulisannya, ini cuma jadi hiasan dinding belakang. Hadza wallahu a'lam bissawab. Na'am. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan berikutnya kita angkat kembali pertanyaan melalui line telepon. Kami persilahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak? Dengan Rudi di Tangerang. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan begini, Pak Ustaz. Saya punya saudara yang yang berkali-kali tuh gagal mau nikah gitu, Pak Ustaz. Kemudian dia kayak mengalami trauma berat gitu dan memutuskan untuk tidak mau nikah gitu, Pak Ustaz, selama hidupnya gitu. Apakah itu diizinkan di agama Islam ini? Itu aja, Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Ustaz. Masya Allah jemaah. Yang pertama, hendaklah, sebelum Anda jawab pertanyaan tadi ya, karena pertanyaan tentang boleh atau tidaknya seorang meninggalkan pernikahan. Anda ingin menyampaikan tentang penyebab kegagalannya, mau nikah, gagal ya, berulang kali umpamanya, ditolak, atau dia nggak cocok sama perempuan tersebut. Coba dicari tahu apa penyebabnya. Seringkali kita menyalahkan orang lain. Seringkali kita menyebutkan sebabnya adalah fulan atau alan. Itu yang pertama. Yang kedua, boleh jadi ada masalah. Ada gangguan. Ada orang yang disenangi sama jin. Ini terjadi. Sehingga jin itu yang suka sama dia berusaha agar orang ini nggak nikah. Maka di sini diperlukan orang itu senantiasa baca zikir pagi dan petang ya, agar dia selamat dari minal jinnati wan nas. Yang ketiga, boleh jadi kriteria terlalu tinggi atau apalah. Baik, kembali kepada pertanyaan. Bolehkah dia tidak menikah? Hukum nikah itu bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah, bisa jadi mubah.
bisa jadi makruh, bisa jadi haram. Bagaimana kondisi orang itu? Kalau umpamanya dia, enggak, saya bukan enggak mau nikah, mau nikah, cuma ya enggak ada yang mau sama akhirnya seperti itu. Dan ternyata dia bisa menjaga kehormatan dirinya. Dan insya Allah dia tidak akan terjerumus dalam perzinaan. Maka tidak jadi wajib buat dia pernikahan tersebut. Tidak jadi wajib hukumnya. Boleh jadi anjuran. Kalau dia orang yang punya syahwat tapi dia berusaha nahan diri ya dengan umpamanya dia berpuasa agar dia tidak terjebak dalam perzinahan, maka dianjurkan dia menikah sebenarnya. Kalau bicara pernikahan itu akan mendatangkan anak-anak yang melanjutkan perjuangan nanti kedua orang tuanya, mendoakan kedua orang tuanya, maka dia dianjurkan seperti itu. Tapi ada orang yang memang tidak punya syahwat. Dia tidak ada syahwat dia kepada wanita. Ada orang-orang yang memang sakit umpamanya. Ya bagi dia mungkin mubah-mubah saja menikah. Dia nggak nikah nggak apa-apa, nikah nggak apa-apa juga gitu loh. Karena dia nggak ada yang mau disalurkan sebenarnya, dia nggak punya syahwat. Maka ini yang perlu diperhatikan. Bagaimana kondisi saudaramu? Jangan sampai dia tidak menikah tapi dia berzina. Na'udzubillah min dzalik. Kalau dia termasuk yang tadi enggak, anak sudah berusaha tapi belum ada jodohnya, anak akan berpuasa, anak akan menjaga kehormatan diri dengan cara ya memperbanyak ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka enggak ada masalah buat dia untuk hal itu. Nabi alaihissalatu melarang sahabat yang meninggalkan pernikahan untuk fokus beribadah. Karena dia berpikir nikah ini ngerepotin. Buat aku sibuk sama istri, sama anak-anak. Maka Nabi alaihissalatu menyebutkan, wa atazawwajun nisa, dan aku menikah dengan wanita-wanita yang bukan satu istri Nabi SAW. Wanita-wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci, yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Yang terakhir, yang ditakutkan ada orang-orang yang berburuk sangka sama Allah Azza wa Jalla. Dia putus asa, kemudian dia berburuk sangka sama Allah, dan ini berbahaya sekali. Hendaklah ditumbuhkan di hati saudaramu, bagaimana dia berbaik sangka kepada Allah, bahwa apa yang terjadi adalah ujian buat dia. Mungkin Allah menyediakan bagi dia wanita yang soleha, tapi dia perlu bersabar, perlu berusaha. Ya, kata-kata yang membuat dia kembali kepada Allah, untuk senantiasa memohon kepada Allah dan memandang hidup ini dengan kacamata optimis. Karena Allah itu maha baik. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan berikutnya kembali pertanyaan melalui pesan WhatsApp Ustaz dari hamba Allah dan tidak disebutkan dari mana. Ingin bertanya Ustaz, apa hukumnya buat kami Ustaz yang masih awam dan jahil tentang tajwid Al-Quran Ustaz? Terutama dalam membacanya ketika sholat, kadang makhraj huruf belum betul. Jazakumullahu khairan. Mohon penjelasannya Ustaz, tafadhol. Masya Allah, barakallahu fiik. Ahibati fillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-mahir bil-Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir membaca Al-Quran, maka dia akan membersamai malaikat-malaikat yang mulia. Walladhi yatata'ta, dan orang yang baca Quran ya, dan sulit bagi dia, berat dia berusaha mengeluarkan sad dari makhrajnya, tapi kadang kala salah, yang shin jadi sin, yang sin jadi shin, yang zal jadi zal. Dia berusaha untuk itu, maka dia akan dapat 2 pahala. Terus bagaimana ketika sholat? Ingat, yang menjadi rukun sholat adalah baca Al-Fatihah. Di sini hendaklah engkau berusaha untuk memperbaiki bacaan Al-Fatihah.
Kesalahan membaca Al-Fatihah itu ada kesalahan yang ma'fu. Ada kesalahan yang nggak bisa ditolerir. Yang menyebabkan makna dari apa yang dia baca berubah. Maka inilah yang harus engkau perbaiki. Bacaan Al-Fatihahmu engkau perbaikin, dan ana berharap ya setiap muslim, khususnya yang jadi imam. Kita ini masih belum punya standar imam. Di masjid-masjid itu imamnya ya kadangkala bukan seorang ustadz, bukan seorang yang lulusan pesantren, bukan seorang yang bacaannya bagus, tapi dia diimamkan karena dia tua. Karena dia pulang dari haji umpamanya. Sedangkan bacaan Al-Fatihahnya salah. Salah, yang kesalahannya membuat ya jadi nggak sah sholat dia nantinya. Maka nasihat anak, bagaimana sekarang orang itu mempelajari Al-Fatihah, menyetorkan bacaan Al-Fatihahnya kepada ustadz yang ada. Adapun kesalahan-kesalahan yang lainnya selain Al-Fatihah, insya Allah tidak berpengaruh kepada keabsahan sholatnya. Hanya saja hendaklah seorang muslim berusaha semaksimal mungkin dia untuk memperbaiki bacaannya. Ya insya Allah jangan putus asa. Orang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, pasti kami kasih petunjuk di jalan kami. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang berbuat ihsan. Barakallahu fiik. Nah, Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasan dan bimbingannya dalam kajian kita di kesempatan malam hari ini, dan tampaknya pertanyaan tadi menjadi penutup untuk sesi tanya jawab kita di kesempatan malam hari ini. Ustaz, tafadhol ikhtitam dari antum. Barakallahu fiik. Ahibati fillah. Berbicara tentang ruh, yang kita nggak tahu cuma gimana bentuknya, gimana modelnya. Ketika kita tidur, dia pergi kemana kita nggak tahu. Bagaimana dia bisa bermimpi, berjumpa dengan orang-orang yang kadangkala sudah meninggal dunia, kadangkala dia berangkat ke tempat yang jauh nanti balik lagi. Maka tatkala engkau bangun tidur dan ternyata ruhmu ada di tubuhmu, maka berdoalah, memohon kepada Allah, bersyukur kepadanya. Nabi kalau bangun tidur, di antara doa yang beliau baca ya, Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi. Segala puji bagi Allah yang mengembalikan kepada aku ruhku. Wa afani fi jasadi, dan membuat sehat badanku. Ruhnya kembali, sehat badannya. Wa adzina li bidzikri, dan memberikan izin bagi aku untuk mengingat. Barakallahu fiik. Itu yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa kembali. Semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.